Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Judul pembahasan kali ini adalah Dajjal teriak Dajjal, semacam itu ya. Seorang Dajjal meneriaki Dajjal terhadap orang lain. Pemirsa, mengapa saya katakan demikian? Karena sering kali bahwa seseorang yang sebenarnya dia katakan bisa dikategorikan sebagai Dajjal, yaitu pembohong, ya, sangat pembohong macam itu ya. Dia tidak merasa jika apa yang dilakukannya itu sebenarnya kebohongan, tapi meneriaki orang lain itu pembohong semacam itu. Ya, sebenarnya apa yang saya katakan Dajjal teriak Dajjal semacam itu, yaitu pembohong sebenarnya meneriaki orang lain itu pembohong semacam, padahal yang pembohong itu dirinya sendiri. Inilah yang saya katakan, saya analogikan dengan Dajjal teriak Dajjal semacam itu. Kenapa? Karena saya melihat akhir-akhir ini ya di kejadian di medsos semacam itu, banyak orang teriak misalkan seseorang itu zalim semacam itu. Tapi kezaliman dalam dirinya itu dia tidak merasa semacam itu ya. Jadi inilah sebenarnya kejadian-kejadian yang sebenarnya sering terjadi, dan itu seperti kejadian wajar saja, tetapi sebenarnya tidak wajar kalau dikaji benar-benar menurut pemahaman Al-Quran sebagai tolak ukurnya semacam itu. Oleh karena itu apa yang saya katakan ini tentu tidak berlebihan ya. Misalkan ya, ini saya ambilkan contoh bahwa dalam Al-Quran ini perjuangan atau jihad ini bisa gugur karena sesuatu mana ya. Misalkan ya, jihad ini bagi wanita ini tidak wajib ya. Kemudian bagi anak-anak dan orang tua yang sudah istilahnya yang sudah tidak kuat, yang sudah lemah, ini tidak wajib jihad semacam itu. Tapi mengapa justru yang mengatakan dia ingin menegakkan keadilan ini justru membuat tameng anak-anak untuk apa ya, katakanlah disuruh jihad di dalamnya, kemudian wanita-wanita, kemudian orang tua semacam itu. Dan ini tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Apakah ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW? Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semacam itu. Apakah ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul? Membuat anak-anak dan perempuan dan orang tua sebagai garda terdepan untuk berjuang macam itu. Ini sangat tidak relevan dengan ajaran Kanjeng Rasul itu sendiri, yang notabene ajaran langsung dari Allah. Kok katanya memperjuangkan keadilan? Keadilan macam apa ini? Jihad macam apa ini? Yang membuat garda terdepannya ini adalah anak-anak dan perempuan. Sangat keliru semacam itu. Lalu mengatasnamakan keadilan macam apa ini? Makanya sering saya katakan hal ini adalah saya analogikan sebagai Dajjal teriak Dajjal. Seolah-olah ya orang lain itu yang bohong, tapi mereka sendiri sebenarnya yang menjalani kebohongan itu.
Kemudian ada sebuah partai yang membolehkan black campaign, padahal sebuah partai ini mengatasnamakan partai dakwah semacam itu. Apakah ini yang diajarkan oleh Allah, oleh Kanjeng Rasul? Lalu meneriakkan keadilan macam apa semacam yang diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak adil semacam itu. Apakah ini dicontohkan oleh Kanjeng Rasul jika memperjuangkan sesuatu yang keadilan dengan cara-cara yang tidak adil? Tentu bukan seperti itu. Harusnya sampean tahu bahwa perjuangan harusnya dilandasi dengan kekuatan Allah, keyakinan terhadap Allah semacam itu, sehingga akan kuat. Karena sangat yakin bila kebenaran ini benar-benar atas keyakinan terhadap Allah. Oleh karena itu sering pada peperangan di zaman Kanjeng Rasul dulu, bahkan di perang Badar ini kalau nggak salah ini umat Islam hanya 300. Kemudian kaum Quraisy yang menentang ini ada, kalau nggak salah ada 2.000-an gitu, semacam itu. Tapi kemenangan diberikan kepada pihak Kanjeng Rasul. Kenapa? Karena perjuangan penuh keyakinan. Gitu loh, ya. Bukan hanya memprovokasi orang lain untuk berbuat, tetapi sampean sendiri justru lari saat ada masalah. Jihad itu. Sampai pandainya hanya memprovokasi. Ini watak-watak munafikun. Ini bukan watak yang dicontohkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Saya sangat meyakini Kanjeng Rasul adalah gentle, ya, seorang yang gentle. Tentu tidak mengajarkan hal-hal yang semacam itu, hal-hal munafik semacam itu. Provokasi paling getol, paling banter. Kalau teriak paling keras, takbir macam itu. Tapi apa? Ada masalah, paling kencang larinya duluan. Ini bukan watak-watak jihad yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jika seandainya saya sebagai Kanjeng Rasul Muhammad, ya, kemudian yang teriak semacam itu adalah ahli baiti, keturunan saya, macam itu kan. Lalu dia paling duluan lari, tentu akan sangat memalukan terhadap diri saya. Bukan itu yang saya ajarkan. Tentu saya bilang macam itu toh. Kayaknya paling banter, provokasi sana sini agar umat untuk bergerak, tapi dianya sendiri di belakang. Kalau dikit ada perlawanan dari yang dianui, lari paling duluan. Apakah ini yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul? Tentu bukan seperti itu. Allah, Kanjeng Rasul tidak mencontohkan hal-hal semacam itu. Ketidaksetiakawanan, kemunafikan, provokasi, black campaign dan lain, tentu tidak mengajarkan hal semacam itu. Lalu mengapa mereka meneriakkan seolah-olah dia sudah ittiba Rasul? Makanya saya katakan ini pembohong meneriaki orang lain, pembohong. Macam itu padahal yang bohong. Pembohongnya itu ya dirinya sendiri, kurang memahami atas ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, sudahlah, jika sampean hanya mempelajari kitab-kitab yang mu'alif, yang notabene bukan dalam Al-Quran itu sendiri, tentu sampean akan terjebak dengan argumen-argumen pemikiran mu'alifnya itu, siapapun itu, ya. Sebenarnya sampean seolah-olah mengatakan UAS paling benar, ya, semacam ini bagi santri-santri jamaahnya UAS. Kemudian sampean akan mengatakan UAS paling benar, kepintarannya tidak tertandingi. Ini karena sampean apa? Jamaahnya UAS semacam itu.
Kemudian jamaahnya Gus Muwafiq pun semacam itu. Mereka mengklaim diri mereka masing-masing adalah yang paling benar. Tapi ingat ya, bahwa dalam hadis sudah dikatakan bahwa dalam agama Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian agama Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Katanya ya, dalam hadis itu dikatakan bahwa kesemua golongan itu masuk neraka kecuali satu, macam itu. Sehingga bisa dikatakan yang 2015 golongan ini masuk neraka. Yang tidak masuk neraka ini cuma satu, yaitu golongan ahli sunnah, macam itu. Kalau ditanya, mereka semuanya mengatakan ahli sunnah. Karena apa? Karena mereka tidak dimasukkan ke golongan yang masuk 215 ini. Tapi apakah sampean pernah berpikir jika sampean melakukan hal-hal semacam itu, sebenarnya sampean termasuk di antara 215 golongan ini? Yang bukan satunya ini ya. Macam itu. Apakah sampean pernah berpikir jika sampean yang sampean jalan ini ternyata tidak benar menurut Allah? Lalu untuk mengukur kebenaran itu dari mana? Ya ini dari petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran dengan hati yang tulus, dengan keinginan hanya untuk meminta petunjuk dari Allah, macam itu. Bapak-bapak, sudah dijelaskan. Sering saya katakan bahwa dalam Al-Quran sudah dikatakan hudan lil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Semacam itu. Sehingga jadikanlah Al-Quran sebagai momentum untuk menjadikan petunjuk atas diri sampean. Makanya jika sampean ingin mengenal Allah lebih dekat, pelajarilah kitabnya, Al-Quran. Jangan dikit-dikit sampean mempelajari justru dari mu'alif, ahli-ahli kitab ini. Maka sampean akan tergiring oleh opini mu'alifnya ini. Mungkin bagi mereka yang memahami pemahaman macam Wahabi semacam itu, sehingga kebenaran Wahabi akan sangat benar menurut saya. Ya. Kemudian bagi mereka yang memilih As-Syafi'iyah semacam itu, sehingga mengatakan As-Syafi'i yang paling benar, dan begitu yang lainnya semacam itu. Siapapun itu sebenarnya ini akan terjadi terkotak-kotak. Nah, saya sangat meyakini jika sampean masih menganggap orang lain tidak benar, yang paling benar adalah sampean, saya sangat meyakini justru inilah sampean masuk di antara termasuk di antara 215 golongan yang akan masuk neraka. Semacam itu ya. Mudah saja. Sebab apa? Jika sampean untuk yang satu golongan yang masuk ini akan memandangnya bahwa apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Oleh karena itu memandangnya atas takdir Allah. Jika sampai memandang atas takdir Allah, atas sunnah-sunnah di dunia, sunnatullah di dunia ini atas kehendak Allah, tentu sampai tidak akan mencaci, menghina, dan mengolok satu golongan yang satu dengan yang lain. Karena apa pada dasarnya? Sebenarnya kalau sampai mengakui bahwa umat Yahudi, Nasrani, dan umat Islam mengakui bahwa satu keturunan dari Nabi Adam, itu mereka kan bersaudara. Sesaudara, sesama manusia, sesama Bani Adam. Oleh karena itu sering saya katakan, siapapun itu pelajarilah Al-Quran sebagaimana Kanjeng Rasul memahami Al-Quran itu. Saya sangat meyakini jika sampean akan jihad, tentu jihadnya akan berkualitas karena Allah. Tentu akan kemenangan saya sangat yakin akan mudah
Sebab apa? Ada keyakinan yang luar biasa atas kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah macam itu. Sehingga tidak takut untuk apa? Jihad. Karena apa? Sangat yakin kebenaran akan yang diperjuangkan itu benar menurut Allah, bukan benar atas asumsi sampean semacam itu. Ya. Makanya sering saya katakan dalam Al-Qur'an juga ada Bismillahirrahmanirrahim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, semacam itu. Sehingga sangat mungkin sekali pertolongan Allah terhadap kaum yang berjihad atas Allah, atas jalannya Allah ini dimenangkan. Dimenangkan. Inilah rahasia jihad semacam itu. Kemudian ini saya katakan ya, ini makanya saya mulailah berpikir jika sampean jangan termasuk yang ini saya katakan Dajjal meneriaki Dajjal yang lain. Itu ya. Karena sama tidak merasa itu. Oleh karena mulailah berpikir, jangan sampean termasuk di antara 215 golongan yang masuk neraka itu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.